Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada Abi Hanif dan Umida selaku pengasuh Direktur Pesantren Seperkem Naraiba Hanifida, dan yang saya hormati kepada Siyun selaku Kepala Madrasah MTS Al-Quran Naraiba Hanifida, dan tak lupa juga kepada seluruh jajaran Dewan Guru dan serta stafnya, dan tak lupa juga kepada keluarga saya yang ada di rumah yang selalu mendukung saya dan yang selalu saya sayangi, dan tak lupa kepada teman-teman saya yang saya banggakan. Oke, perkenalkan, nama saya Nisatul Janati, saya kelas 9 dari MTS Al-Quran Naraiba Hanifida. Saya ingin mempresentasikan peta imajinasi saya, yaitu pelajaran IPA, yaitu ilmu pengetahuan alam tentang struktur dan fungsi peredaran darah part 1 atau part pertama. Oke, yang pertama itu ada jadi cabangnya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada darah, pembuluh darah, dan jantung. Oke, kita akan membahas ke sistem darah. Darah itu berfungsi untuk mengangkut nutrisi, oksigen, hormon, dan senyawa kimia lain ke seluruh seluruh sel-sel tubuh, serta mengangkut karbon dioksida atau CO2. Dan darah itu merupakan jaringan ikat yang berwujud air ya, jadi dia tuh cair. Dan darah itu dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama itu ada plasma darah. Plasma darah itu tersusun atas 91,5% air ya, dan 8,5% itu zat-zat terlarut seperti protein dan zat-zat yang lainnya. Jadi plasma darah itu dia itu tersusun plasma darah itu seperti zat-zat yang terlalu seperti protein yang habis kita konsumsi, makan yang habis kita konsumsi. Dan yang kedua itu adalah sel darah merah, yaitu eritrosit ya. Eritrosit itu adalah sel darah merah yang berbentuk bulat pipih dengan bagian tengahnya itu cekung, yaitu yang dinamakan dengan bikonkaf. Dan sel darah yang ketiga itu jadi pembagiannya itu dan ada sel darah putih yang disebut dengan leukosit. Leukosit itu adalah memiliki bentuk yang tidak tetap atau bersifat ameboid, dan setiap 1 milinya 3 itu darah mengandung sekitar 8.000 sel darah putih. Dan fungsi darah putih itu untuk melawan virus-virus atau kuman-kuman bakteri yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Jadi sel darah putih lah yang akan memakan kuman-kuman dan virus-virus itu. Dan yang keempat itu ada keping darah, yaitu trombosit. Nah, trombosit itu jumlah sel bentuknya itu bulat, ada juga bulat, ada juga yang oval dan memanjang ya, jadi dia itu berbeda-beda. Dan jumlah sel bagi orang dewasa trombositnya itu sekitar 200.000 sampai 500.000 sel per 1 mm. Dan tapi sel darah merah ini adalah yang menyebabkan kalau misalnya kita luka, itu yang bisa menghambat darah merah untuk keluar kalau misalnya kita luka. Dan yang kedua itu adalah pembuluh darah. Pembuluh darah itu dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu adalah pembuluh nadi, yaitu arteri. Yang kedua itu adalah pembuluh barik atau vena, dan terakhir adalah pembuluh kapiler. Dan arteri adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah keluar jantung, dan arteri itu yang mengandung oksigen ya atau CO2. Dan vena itu pembuluh darah vena itu mengalirkan darah yang masuk ke dalam jantung, atau dia itu masukkan karbon dioksida atau karbon dioksida. Dan karbon dioksida itu CO2 ya. Dan kalau kalau oksigen itu O2. Yang kedua itu ada jantung. Jantung itu terdiri atas 4 bagian. Yang pertama itu adalah surembri atrium, yaitu kiri dan kanan. Yang kedua ada bilik ventrikal, yaitu kiri dan kanan. Dan bilik jantung itu terletak di sebelah bawah, yaitu serambi jantung itu terletak di atas, sedangkan bilik serambi
atas, sedangkan bilik veteri serta bilik itu yang disebut dengan ventrikal itu salah, serambi ya. Sedangkan bilik jantung terletak di sebelah bawah, kalau serambi itu terletak di atas. Oke, serambi kanan itu banyak mengandung CO2 atau karbon dioksida, ya, kemudian dioksida yang katup yang dari serambi kanan itu darah akan melewati katup trikuspidalis, yaitu katup ini adalah berfungsi agar darah tidak dapat kembali kepada serambi kanan. Dan yang terakhir itu adalah serambi kiri yang banyak mengandung oksigen atau O2. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila ada silakan saya mengulangi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.